Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa ada yang disebut dua hijau katanya, yang mana dalamnya itu ulama TNI. Keduanya itu menjadi benteng pertahanan NKRI, dan itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Kita patut bersyukur karena di negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih ada dua hijau tersebut, yaitu ulama dan TNI. Kita bayangkan akan bagaimana nasib kalau tidak ada sebab ulama dan TNI, termasuk Polri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berterima kasih kepada ulama, TNI, dan Polri bahwa negara ini sampai sekarang itu masih jaya, masih merdeka, masih aman, bahkan sangat aman. Kita sering mendengar itu guyonnya para kiai, para jengan, saking amannya di Indonesia. Kalau sholat Jumat itu orang sampai ketiduran, itu kan saking aman. Tapi di luar Indonesia, yang negaranya yang konflik, tentunya tidak akan menemukan seperti yang berada di Indonesia. Kita patut bersyukur biqaulina alhamdulillah. Makanya kalau di dalam kesempatan ini kita itu tidak menghilangkan jasa para TNI, kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Berkat beliau yang ditempatkan di perbatasan-perbatasan itu, di setiap kabupaten itu ada TNI, itu kan ada Kodam dan lain sebagainya. Itu menjadi sebab selamat dan amannya negara kita yang ditempatkan di perbatasan, dan itu tidak mudah, yang mana membawa bekal seadanya, tetapi sudah dilatih tentang disiplin, keberanian dan sebagainya, tetapi mampu bertahan hidup dengan makanan yang ada di lokasi. Entah apa itu makanannya, mungkin Bapak TNI akan lebih tahu. Jadi kita jangan bicara yang aneh-aneh. Umpamanya, itu apa itu kerjanya TNI, itu jangan berbicara seperti itu. Justru banyak jasanya para TNI itu. Saya jadi teringat dulu itu Bapak Presiden Soeharto. Meskipun ada buku atau apa itu yang menyebutkan dosa besar Bapak Presiden Soeharto, itu urusan beliau dengan Allah. Tetapi yang kita rasakan sebelum moneter itu kan, harga pangan pada murah, benar-benar itu kondusif, stabil, sehingga beliau itu disebut Bapak Pembangunan, itu kan. Biaya kabar itu enak zaman dulu toh, kan gitu kan, gitu. Jadi memang kita merasakan, dan itu jangan dihilangkan, Kita jangan lupa jasa orang. Makanya Kanudin dalam kesempatan ini, Kanudin ini tidak main-main. Kanudin catat siapa saja orang yang berjasa. Meskipun orang yang sebagiannya tidak berjasa, bahkan menyakiti kita akan balas dengan kebaikan. Gitu. Karena memang Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau di zaman jahiliyah dulu itu akhlak, sebagiannya udah ada yang baik. Rasulullah turun ke muka bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik sudah ada, disempurnakan dengan turunnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Balaslah kejahatan, pengkhianatan dengan kebaikan, dengan kecerdasan. Itu. Jadi itu tidak main-main. Ketika Kanudin itu bicara dengan Bapak TNI, ketika KKN dulu di Garut itu ada bicara dengan TNI, latihannya itu begitu keras, begitu disiplin, melatih mental, ketepatan waktu. Itu terlambat aja 1 detik, lain lagi cerita, kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa itu
membicarakan apa itu tugasnya TNI. Itu enggak, banyak tugas Bapak TNI mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia, ditempatkan di perbatasan-perbatasan, di tempat-tempat yang memang rawan, di tempat-tempat yang memang harus ditempatkan di tempat itu, karena menurut perhitungan kalau ditempatkan di tempat itu akan lebih aman. Itu jadi tidak sedikit jasanya para TNI itu banyak menertibkan itu orang yang pahamnya nyeleneh, yang pahamnya tidak baik, ditertibkan sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar terjaga. Makanya sahabat santri, kita jaga, kita bela ulama dan TNI, itu yang menjadi kuat Indonesia. Banyaknya pesantren di Indonesia dengan para kiai, para jengan, para ustadz, para ulama yang istiqomah, yang sabar, yang syukur, yang ibadah, yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya merasa jelek padahal amalannya baik. Kita dukung, kita doakan semoga para ulama, para TNI tetap jaya, semakin berkah. Tugas beliau itu tidak mudah, mengamankan negeri ini tidak mudah. Banyak halangan, rintangan, cacian, makian, godaan pahit, godaan manis, itu saling berganti. Tapi para ulama, para TNI itu mampu mengatasi semua itu. Sekarang kan katanya ada TNI itu sedang berpikir bagaimana strateginya untuk mengamankan negeri ini. Itu terkadang itu kolaborasi dengan para ulama, karena memang itu yang diharapkan oleh negara tercinta ini, adanya kebersatuan antara ulama dan TNI. Itu kalau dulu itu Bapak Presiden Soeharto itu sangat dekat dengan ulama, dan memang seperti itu. Akan lebih bagus kalau Bapak Presiden itu gubernur, wali kota, bupati, dan semuanya itu dekat dengan ulama. Kalau kita lihat dalam hadis, akan lebih baik dan lebih hebat ketika adanya kebersatuan antara ulama dan umat. Makanya kita doakan secara pikusiasa, secara politik Islam, apapun yang terjadi itu tentunya selagi baik, selagi benar, selagi baik, selagi maslahat tentunya. Apapun yang terjadi selagi benar, baik, dan maslahat, kita dukung TNI dan Polri. Karena kemerdekaan ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, na'udzubillah min dzalik, apa yang akan terjadi? Tetapi kalau menjaganya benar-benar dijaga, sepenuh hati dijaga, optimal dijaga, totalitas dijaga, besar harapan negeri ini akan dinikmati oleh anak cucu kita dan semuanya. Itu oleh rakyat Indonesia, semuanya akan merasakan nikmatnya merdeka yang begitu hebat seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kan Udin dalam kesempatan ini tidak akan terpengaruh oleh paham-paham yang umpamanya memecah belah, ada disintegrasi bangsa. Itu tidak. Kita harus tetap bersatu. Seperti satu pulau. Meskipun ada itu ada isu, apapun yang terjadi, satu pulau, satu provinsi, jangan sampai itu terpecah belah, jangan sampai memisahkan diri. Karena ketika sudah berpisah, nanti provinsi yang lain akan ikut-ikutan umpamanya bagaimana negara Indonesia ini ke depannya. Makanya dalam politik Islam, dalam politik itu bagaimana tetap satu pulau, satu provinsi harus tetap bersatu. Itu harus tetap bersatu. Seperti dalam keluarga, anak, suami, istri, apapun yang terjadi, itu selagi bisa dipertahankan, maka tetap bersatulah. Yang keluarganya sakinah mawadah warahmah,
yang anaknya birrul walidain terhadap orang tuanya, yang orang tuanya sangat sayang dohir batin dunia akhirat dengan sayang secara dohir, utamanya sayang secara batin, dimasukkanlah ke pesantren, ke dunia, ke seminar-seminar Islam itu diikuti, tetapi sekolahnya, SD-nya itu dan selanjutnya itu juga tidak dilupakan untuk balancing, untuk seimbang, untuk sistem tawazun itu antara ilmu duniawi dan ukhrawi, kan itu bagus. Jadi kalau di dalam masalah ini paham akan ada saja yang ingin memisahkan, itu dilawan. Indonesia harus tetap bersatu. Ulama, TNI, dan Polri harus tetap bersatu. Tokoh masyarakat dan masyarakat itu jangan mau diombang-ambing, dicabik-cabik, diobok-obok, harus tetap bersatu. Para ulama dan habaib harus tetap bersatu. Itu meskipun berbeda agama, kita harus tetap bersatu dengan toleransi yang benar. Jangan mengganggu, tapi jangan ikut-ikutan juga. Nah, ini Kang Nurdin membahas tentang toleransi yang benar. Bagaimana toleransi yang benar? Jangan mengganggu, tetapi jangan ikut-ikutan. Itu toleransi yang benar. Kita harus tetap bersatu. Meskipun beda suku, beda ras, beda agama, itu beda keyakinan, kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih terjaga. Insya Allah dengan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia akan lebih baik. Insya Allah sedikit demi sedikit diperbaiki biaya ibadah haji, prioritas tentang pendidikan, makan bergizi gratis. Meskipun untuk apa makan bergizi gratis, lebih baik pendidikan gratis. Saya berbicara, jangan seperti itu menyikapinya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo tentang makan bergizi gratis, tetapi kami minta lagi, minta pendidikan ini gratis, setidaknya murah. Itu kan lebih baik, lebih enak, lebih logis didengarnya, akan lebih dipertimbangkan. Gitu. Kenapa kalian berbicara seperti ini? Karena kalian sudah mempelajari tentang sulam munawwarah atau muraunah mantek, filsafat Islam, sudah berbicara, sudah mempelajari. Terima kasih untuk makan gizi gratis, tetapi kalau bisa ditambah lagi dengan pendidikan gratis, itu umpamanya gak bisa gratis, minimal murah. Itu ada itu beasiswa yang sangat diharapkan oleh anak-anak yang prasejahtera atau yang punya prestasi, insya Allah. Seperti itu. Jadi kan tidak akan berbicara buruk dalam kesempatan ini. Meskipun kita tahu kalau oknum itu ada saja, kita tertibkan, tetapi kesimpulannya jangan lupa bahwa ulama, TNI, dan Polri itu sangat berjasa. Kalau kita buka fakta di lapangan, tidak mudah, itu sangat sulit untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mending kita doakan, kita dukung, kita berikan itu kritik atau saran yang membangun, insya Allah itu akan lebih diterima. Mungkin menyikapi tentang Bapak TNI, Polri, atau ulama, Kang Nurdin alhamdulillah sudah berbicara dengan kehendak Allah. Semoga ini pembicaraan ini baik, bisa diterima oleh semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ditunggu ribuan video Kang Nurdin yang semakin mencerahkan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.